Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013 tentang bangun ruang. Ya, kita sudah belajar ya tentang bedanya bangun ruang dengan bangun datar. Dan kita juga sudah membahas tentang bangun ruang kubus dan sifat-sifatnya. Hari ini kita akan membahas, nah ini dia, bangun ruang yang berikutnya ya. Asik mencoba halaman 135. Ini ada di buku Senang Belajar Matematika ya, kelas 5 SD. Perhatikan gambar berikut, kemudian kita diminta untuk menentukan nama bangunnya, rusuknya, sisinya, titik sudutnya, diagonal sisinya, diagonal ruangnya, bidang diagonalnya, dan sisi-sisi sejajarnya. Kita sudah membahas ya bangun ruang yang di sebelah kiri di video yang sebelumnya. Masih ingat anak-anak ya? Bangun ruang yang ada di sebelah kiri itu adalah bangun ruang kubus dengan namanya PQRS-TUVW. Hari ini kita akan membahas bangun ruang yang di sebelah kanan ya. Coba kita lihat ya bangun ruang yang di sebelah kanan. Ini dia. Anak-anak ingat nama bangun ruang ini? Kita sudah pernah membahas nih di awal kita masuk ke bab ini ya. Nah, ini nama bangun ruangnya adalah balok ya. Kita beri nama baloknya dengan huruf-huruf yang ada di gambar tersebut. Dimulai dari sisi yang bawah, JKLM, kemudian kita beri tanda titik ya. Kemudian kita tulis huruf-huruf yang ada di sisi atas, NOPQ. Jadi nama bangunnya adalah balok JKLM NOPQ. Bagaimana dengan rusuknya? Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk bangun ruangnya. Kita mulai dari rusuk yang vertikal ya. Nah ini dia, 1, 2, 3, 4. Kita tulis nama-namanya JN, KO, LP, dan MQ. Kemudian juga kita lihat garis-garis yang horizontal, yang tidur ada 4 juga nih, 1, 2, 3, 4 ya. Kita tulis ya namanya ya, JK, ML, NO, dan KP. Kemudian ada juga garis-garis yang kelihatannya miring ya, yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita tulis namanya JM, KL, OP, dan NQ. Jadi rusuknya balok ini ada 12, sama dengan banyaknya rusuk kubus ya, sama-sama 12. Berikutnya kita diminta menuliskan sisi-sisinya. Kita mulai dari sisi yang depan ya, dan sisi yang belakang. Sisi depan itu namanya JKON, yang belakang MLPQ. Anak-anak masih ingat sisi depan dengan sisi belakang itu adalah sisi-sisi yang sejajar. Nanti ada nih di pertanyaan yang terakhir ya, menentukan sisi-sisi yang sejajar. Sisi-sisi yang sejajar itu tidak akan pernah bertemu kalau kita teruskan gambar sisinya ya. Mengapa? Karena jaraknya selalu sama. Yang berikutnya ada sisi yang di bawah dengan sisi yang di atas. Sisi yang di bawah itu namanya JKLM, sisi yang atas NOPQ. Ada lagi sisi yang di sebelah kanan dan sisi yang di sebelah kiri. Sisi sebelah kanan namanya KLPO, sisi yang sebelah kiri JMKN. Sisinya kubus ada 6, demikian juga sisinya balok sama ada 6. Bedanya kalau kubus itu semua sisinya berbentuk persegi. Nah kalau balok ini ya bentuk sisinya bukan persegi, paling tidak ada 2 pasang yang bentuknya persegi panjang ya. Lanjut ya, yuk. Kan kita disuruh menentukan titik sudutnya. Titik sudut itu adalah pojokan-pojokannya ya, yang ini. Nah yang diberi tanda bulatan warna merah ini adalah titik-titik sudutnya. Jadi titik sudutnya adalah J, K, L, M, N, O, P, Q. Ada 8, sama dengan banyaknya titik sudut pada kubus ya. Yang berikutnya diagonal sisi. Ingat, diagonal sisi berarti diagonal yang ada di sisi-sisi baloknya. Kita lihat dulu sisi yang depan ya. Kita hubungkan huruf-huruf yang berseberangan, titik-titik yang berseberangan. Jadi J dihubungkan dengan O,
K dihubungkan dengan N. Ini diagonal sisi pada sisi depan ya, JO dan KN. Jadi di masing-masing sisi ada dua diagonalnya, sama seperti di bangun ruang kubus ya. Kemudian kita lihat sisi yang di belakang, ini juga sama, ada dua diagonal sisinya, yaitu MP dan LQ. Kemudian kita lihat sisi yang di sebelah kanan, ini juga ada dua diagonal sisinya, yaitu KP dan LO ya. Sisi yang di sebelah kiri juga ada dua diagonalnya ya, yaitu JQ dan MN. Yang berikutnya sisi yang di bawah, ini diagonal sisinya adalah, nah ini dia, JL dan KM. Kemudian yang terakhir sisi yang ada di atas, ini diagonalnya NP dan OQ. Sama seperti diagonal sisi pada kubus ya, ini banyaknya diagonal sisi pada balok, juga ada sebanyak 12. Kita lanjutkan diagonal ruang. Diagonal ruang berarti kita menghubungkan titik-titik yang berada pada sisi-sisi yang jauh ya. Di sisi depan dihubungkan dengan sisi yang belakang. Titik pada sisi sebelah kanan dihubungkan dengan titik pada sisi sebelah kiri. Coba kita lihat ya. Nah nih, titik J dihubungkan dengan titik P. Nah ini juga diagonal ruangnya. K dihubungkan dengan Q ya. Ada lagi nih ya, yaitu L dihubungkan dengan N. Yang satu lagi M dihubungkan dengan O. Ini juga diagonal ruangnya, ada 4. Sama seperti banyaknya diagonal ruang pada kubus ya. Yang berikutnya bidang diagonal. Masih ingat anak-anak bidang diagonal ya? Bidang diagonal itu terbentuk dengan menghubungkan ya diagonal-diagonal sisinya. Yuk kita lihat ya. Nah ini yang pertama, diagonal sisi JO dihubungkan dengan diagonal sisi MP. Terbentuklah bidang diagonal JOPM. Sama seperti bidang diagonal pada kubus ya, bidang diagonal pada balok ini bentuknya juga persegi panjang. Yang berikutnya ini dia ya, diagonal sisi KN dihubungkan dengan diagonal sisi LQ, membentuk bidang diagonal NKLQ. Yang berikutnya ini ya, diagonal sisi JQ dihubungkan dengan diagonal sisi KP, membentuk bidang diagonal JKPQ. Selanjutnya, diagonal sisi LO dihubungkan dengan diagonal sisi MN, membentuk bidang diagonal NOLM. Ada dua lagi nih ya bidang diagonalnya. Nah yang ini, diagonal sisi NP dihubungkan dengan diagonal sisi JL, membentuk bidang diagonal JLPN. Yang terakhir ini dia bidang diagonalnya ya, diagonal sisi KM dihubungkan dengan diagonal sisi OQ, membentuk bidang diagonal MKOQ ya. Jadi ada 6 bidang diagonal pada balok, sama seperti pada kubus ya, dan bentuknya juga sama, yaitu persegi panjang. Yang berikutnya sisi-sisi sejajar. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal ya, sisi-sisi sejajar itu berarti sisi-sisi yang kalau kita teruskan gambarnya tidak akan pernah bertemu karena memiliki jarak yang sama. Sisi yang depan itu sejajar dengan sisi yang belakang. Jadi JKON itu sejajar dengan MLPQ. Kemudian sisi bawah sejajar dengan sisi atas. JKLM sejajar dengan NOPQ. Yang terakhir adalah sisi kanan sejajar dengan sisi kiri. KLPO sejajar dengan JMQN. Jadi ada 3 pasang sisi sejajar pada bangun ruang balok, sama seperti pada bangun ruang kubus ya. Jadi ada beberapa sifat yang mirip ya dengan bangun ruang kubus. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai bangun ruang balok. Pelajari kembali ya bangun ruang balok ini dengan sifat-sifatnya ya di rumah masing-masing bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.